Halo, selamat pagi. Pagi ini Bli mau jawab pertanyaan dari sahabat di kolom komentar kemarin yang bertanya mengapa pohon buah saya tidak kunjung berbuah, Pak. Nah, saya mau jawab kita sambil jalan. Kebetulan pagi ini Bli mau cari daun bambu juga tanah di bawah bambu karena Bli mau bikin kompos kayak gitu, sahabat. Jadi Bli jawabnya sambil jalan aja ya. Nah, di sini Bli tidak hanya akan memberikan satu jawaban, tapi memberikan 5 penyebab mengapa tanaman buah sahabat belum berbuah sampai saat ini. Yang pertama karena memang tanaman sahabat mungkin belum waktunya berbuah. Jadi pastikan bahwa tanaman buah yang kita tanam sudah cukup umur untuk berbuah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga sering terjadi sahabat. Oke, jalannya sangat tricky ya. Jadi kita sambil ngobrol sambil jalan hati-hati. Nah, yang kedua adalah karena tanaman sahabat terlalu asik untuk tumbuh secara vegetatif, sahabat. Jadi banyak tanaman buah yang subur sejak awal, subur luar biasa. Kemudian daunnya lebar-lebar, daunnya rimbun. Kemudian kita merasa gembira karena tanaman kita sangat subur. Akan tapi kadang ini menyebabkan tanaman terlalu asik untuk tumbuh secara vegetatif. Nah, bagaimana cara membangunkan tanaman ini? Sama seperti seseorang, kalau kita manusia, kita terlalu asik melakukan sesuatu, kita perlu dibangunkan, diingatkan. Sudah waktunya berbuah. Nah, caranya adalah dengan, salah satunya adalah pemangkasan, kemudian dengan memberikan rangsangan stres air, atau bisa dengan rangsangan pupuk, dan lain sebagainya. Intinya penyebab yang kedua adalah karena tanaman terlalu asik untuk tumbuh secara vegetatif. Oke, kemudian yang ketiga sahabat. Yang ketiga kita sambung lagi sebentar, kita mau lewat turunan sini. Jadi jalan agak curam. Jadi kita matikan dulu kamera. Yang ketiga sahabat, ini biasanya karena penyerbukan. Masalah penyerbukan ini jangan disepelekan sahabat. Karena apa? Karena ini ada 2 kendala. Yang pertama karena tidak adanya serangga yang membantu penyerbukan. Kemudian masalah yang kedua adalah karena tanaman buah yang sahabat tanam ini adalah jenis tanaman yang bisa berbuah apabila terjadi penyerbukan dari 2 pohon berbeda, akan tapi dari jenis yang sama. Jadi di sini ketika sahabat menanam dengan hanya menanam 1 pohon, nah disinilah biasanya tanaman itu bisa sulit untuk berbuah sahabat. Nah, kemudian yang keempat, tadi yang ketiga ya, sekarang yang keempat itu karena pengaruh yang namanya makroklimat dan mikroklimat sahabat. Ini artinya tanaman, kalau kita berbicara mengenai makroklimat, artinya tanaman buah yang sahabat tanam itu sesuai dengan iklim, cuaca, kondisi tanah yang mendukung tanaman itu berbuah. Misalnya seperti ketika saya mencoba menanam apel di sini, menanam apel Malang di daerah saya pesisir. Nah, di sini tentu saja tidak akan bisa berbuah, sahabat. Ataupun kalaupun tumbuh, itu tidak akan maksimal, tidak akan berbuah. Karena mikroklimat adalah kondisi dari apa yang ada di kebun sahabat, di sekitar kebun sahabat. Begitu sahabat. Jadi di sini makroklimat dan mikroklimat juga sangat-sangat berpengaruh, yang menentukan apakah tanaman sahabat bisa berbuah atau tidak. Nah, kemudian kita sekarang menuju penyebab kelima. Ya, yang kelima. Jadi penyebab yang kelima adalah karena tanaman sahabat itu sudah mengalami apa yang namanya kerusakan genetik. Disebut juga sebagai istilahnya mandul tanaman sahabat. Jadi tanaman itu bisa mandul sahabat. Karena apa? Karena mungkin sifat turunan dari bibit yang sahabat tanam itu memang sudah mandul seperti itu, atau karena memang kita salah treatment sejak awal. Banyak sahabat yang mencoba membuahkan tanaman seperti yang saya bilang pertama tadi, belum cukup umur tapi sudah dipaksa untuk berbuah dengan pupuk-pupuk yang keras seperti itu. Pada akhirnya di saat tanaman itu sudah dewasa, sudah siap untuk berbuah, malah tidak pernah muncul buah. Nah, penyebab seperti ini sahabat yang bisa terjadi baik karena memang
faktor bawaan tanaman itu sendiri atau karena faktor salah treatment tanaman kita, sahabat. Oke, sahabat bisa hindarkan hal tersebut. Nah, nampaknya kita sudah sampai di tempat Beli akan cari sampah bambu, sahabat. Nah, oke sahabat, di bawah sini inilah pohon bambu yang bakal kita cari sampahnya, kemudian juga bagian-bagian tanah paling atas dari pohon bambu ini. Karena kita akan melakukan pindah semai dan pembuatan kompos, sahabat. Jadi saya menggunakan banyak-banyak bahan dari sini, sahabat. Karena ini menjamin tanaman kita akan lebih sehat dari serangan jamur. Tetapi memang di sini yang paling penting adalah kesuburan tanahnya dan bahan-bahan organik yang ada di sini, sahabat, sangat baik bagi tanah kita, sahabat. Jadi ini akan membuat tekstur tanah, mikroorganisme tanah dan beberapa jenis jamur baik akan menjadi pelindung di tanah kita agar tanah kita menjadi sehat dan akhirnya bisa membuat tanaman yang kita tanam di dalamnya juga sehat. Oke, langsung saja kita bakal cari